Halo, selamat berjumpa kembali atau selamat datang di channel saya, Central Service TV. Pada video kali ini saya akan membagikan ulasan atau lebih tepatnya untuk para teknisi dan juga siapapun yang hobi elektronika, khususnya untuk service TV. Nah, ini di depan ini saya ada sebuah TV LED merek Samsung, ukurannya 32 dan untuk serinya, nah ini untuk serinya adalah UA 32E H4000M. Nah, yang saya akan bagikan di sini adalah bagi pemula terutama adalah bagian-bagian atau blok pada TV ini dan fungsinya. Untuk yang pertama seperti biasa di sini ada blok power supply. Kemudian di sini ada blok mainboard atau mesinnya. Di sini ada speaker R dan di speaker L. Kemudian ini ada indikator, sensor sekaligus tombol manual. Ini menggunakan joystick. Kemudian ada lagi yang paling utama atau komponen utamanya adalah layar, yaitu yang kotak ini, yang dari seng ini. Di dalamnya ada LCD, ada backlight, dan juga yang tidak kalah penting adalah ini T-Con. Saya akan jelaskan satu persatu serta fungsi masing-masing. Yang pertama adalah di sini blok yang tanda putih ini, bagian switching atau osilatornya untuk menurunkan tegangan atau mengubah tegangan AC dari PLN ini 220 volt menjadi DC, kemudian diturunkan tegangannya menjadi tegangan DC kembali yang lebih rendah sesuai dengan kebutuhan untuk mainboard. Dan juga di sini ada driver atau inverter backlight. Saya perjelas lebih dalam lagi, di mana dari tegangan 220 ini akan masuk ke dalam sebuah filter. Di sini ada kapasitor, jadi di sini ada kapasitor, ada sekring, ada juga lilitan, ada juga di sini kapasitor. Nah, fungsinya dari ini adalah untuk memfilter tegangan yang dari listrik PLN agar tidak berkerut. Tegangan berkerut maksudnya adalah ketika ada seperti kayak motor lewat itu, misalkan kita lagi menyalakan TV, ada gangguan di layar, jadi agak bergerak-bergerak. Kemudian dari tegangan AC yang sudah difilter akan masuk ke sebuah dioda bridge. Ini untuk menyearahkan menjadi tegangan DC. Dari tegangan DC 220 volt disearahkan oleh dioda ini, kemudian dimasukkan atau difilter oleh sebuah kapasitor menjadi tegangan sekitar 300 sampai 300 lebih DC. Nah, tegangan inilah yang kemudian difilter lagi menjadi tegangan yang
cukup stabil gitu, baru dimasukkan ke dalam trafo ini primer, dimana ini ada tanda putih berarti nyetrum atau primer atau hot istilahnya. Di sini ada tulisannya hot. Berarti kalau bagian ini komponennya ada yang dipegang, dia nyetrum. Kecuali yang di luar hot atau cold, dingin, tidak nyetrum. Yang sebelah sini cold, ini ada tulisannya. Kemudian dari tegangan ini diolah oleh sebuah osilator atau IC PWM, kemudian diperkuat oleh transistor ini, transistor switching namanya. Ini biasanya menggunakan MOSFET, dan dari tegangan itu akan dihasilkan di sini sebuah tegangan yang diturunkan lagi oleh dioda-dioda ini. Di sini ada kebutuhannya adalah untuk mainboard 5 volt dan 16 volt. Ini ada keterangannya. Kemudian di sini ada tegangan 40 volt yang untuk dinaikkan lagi menjadi tegangan 100 lebih oleh sebuah induktor. Nah, komponennya ada di bawah sini, di bawah PCB, dan yang tadi ini juga ada di bawah PCB ini untuk PWM, IC PWM-nya. Kemudian di sini ada bagian driver atau inverter lampu backlight. Ini menuju ke lampu backlight. Kemudian di sini akan dibangkitkan sebuah tegangan sekitar sesuai dengan kebutuhan lampunya. Misalkan lampunya di sini diperkirakan menggunakan 10 kali 3 atau 30 yang dipasang secara seri, maka 3 kali 3 sekitar 90. Jadi tegangan ini dibutuhkan sekitar 100 volt. Kemudian di sini ada tegangan DC 5 volt yang masuk ke mainboard. Tegangan itu untuk standby, kemudian ketika ada perintah dari mainboard maka akan sebuah sinyal akan masuk lagi ke sini. Kemudian keluarlah tegangan 13 volt yang dari sini akan di switch menuju ke kabel ini, menuju lagi ke mainboard. Kemudian kita ke mainboard. Mungkin pada mainboard ini tidak terlalu banyak pembahasannya karena sudah menyatu menjadi satu kesatuan IC atau chipset. Namun akan saya jelaskan sedikit. Tegangan 5 volt awalnya standby ini akan diolah lagi di sini menjadi tegangan-tegangan yang lebih rendah lagi. Antara lain adalah tegangan 3 volt, tegangan 1,2 dan tegangan 2,5 dan seterusnya. Kemudian akan diumpan lagi ke chipset dan juga IC atau tuner dan juga IC HDMI dan juga AV optik dan lain-lain. Kemudian tegangan 16 volt juga akan diumpankan ke bagian audio prosesor. Nah, di sini ada audio prosesor. Ini menuju ke speaker. Ini speakernya dan juga ini. Speakernya ada dua, yaitu R dan L. Kemudian ada blok tuner di sini. Tuner ini sudah menjadi kesatuan secara digital, jadi bloknya hanya dalam satu ini aja. Kemudian output dari tuner akan masuk ke sini IC chipset. Kemudian dikeluarkan sudah menjadi dalam bentuk audio di sini, analog. Untuk selanjutnya adalah tombol manual. Di sini tombol manual ini terdiri juga sensor penerima dari remote. Ini kebetulan menggunakan joystick, jadi tengah power on, kanan volume, kiri volume min, kanan volume plus, atas channel plus dan bawah channel min.
Kemudian untuk selanjutnya di sini ada Tikon. Nah, ini Tikon. Tikon ini memanjang dari sini Tikon ini mulai dari sini sampai dengan sini panjangnya. Nah, padahal ini Tikon sebenarnya masih banyak sekali pembahasannya. Cuma untuk saat ini saya hanya sampai di situ aja. Di kesempatan lain saya akan membahas apa saja yang ada dalam Tikon ini. Nah, dari Tikon ini menerima sinyal dari output digital yang berasal dari mainboard. Sinyal digital ini kemudian diolah lagi oleh Tikon melalui IC scalar namanya. Ini IC scalar. Kemudian dari IC scalar diteruskan masuk ke dalam IC atau chipset namanya chipset on film atau lebih dikenal nama COF. Dari COF ini ada di dalam, jadi suatu saat nanti saya akan bongkar satu persatu dan mungkin dibutuhkan penjelasan tersendiri karena panjang lebar. Nah, dari COF nanti akan diteruskan ke dalam kaca atau panel LCD-nya. Maka di situ bisa berubah menjadi sebuah gambar yang bisa kita lihat secara utuh. Jadi demikian. Oh ya, untuk panel LCD-nya sendiri ini menggunakan punya Samsung, yakni DE. Di sini menggunakan DE 320 AGA B1. Karena seperti kita ketahui atau perlu kita ketahui bersama bahwa setiap panel LCD biasanya berbeda-beda untuk satu TV dengan TV yang lain, meskipun satu merek atau bahkan satu seri sekalipun. Dan saya perjelas lagi untuk bagian power supply-nya ini. Barangkali ada yang membutuhkan informasi komponennya ini. Apa aja yang ada di sini. Kadang ada yang mengalami gosong atau terbakar. Karena bagian power supply ini rentan sekali rusak. Kemudian untuk mainboard biasanya jarang sekali rusak, atau kalau rusak biasanya susah diperbaiki, namun kadang ada juga yang bisa diperbaiki. Kemudian untuk Tikonnya, di sini ada IC namanya scalar. Ini menggunakan AUO, merek AUO. Kemudian untuk DC converternya menggunakan AO juga. Jadi demikian berbagi saya atau review saya dari TV ini. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.